Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini saya sebagai Mimil Karmila akan menjelaskan yang matanya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang dimana ini adalah tugas UAS saya yang minggu kemarin gitu ya guys. Tapi sebelumnya dalam menjelaskan materi tersebut saya sudah dibagi-bagi, yaitu bab pertama adalah menjelaskan ahli sunnah wal jamaah sebagai firqah dalam Islam. Kedua, sejarah kelahiran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga adalah pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Lanjut. Pertama, ini adalah bab pertama dari bab ketiga tadi. Bab pertama adalah aswaja sebagai firqah. Sebelumnya ya guys, yang belum tahu apa itu aswaja adalah singkatan dari ahli sunnah wal jamaah. Di sini ahli sunnah wal jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu pertama kata ahlun, yang kedua kata as-sunnah atau juga disebut sunnah, yang ketiga adalah kata al-jamaah atau juga bisa disebut jamaah, yang dimana kata ketiga ini mempunyai arti-arti tersendiri. Pertama, ahlun mempunyai arti keluarga atau pengikut. Yang kedua, kata as-sunnah atau sunnah mempunyai kata jejak atau langkah. Yang ketiga, jamaah yang mempunyai arti kelompok atau kumpulan. Jadi, bisa disimpulkan ahli sunnah wal jamaah adalah suatu kelompok atau kumpulan atau pengikut yang mengikuti jejak atau langkah yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tetapi menurut Kyai Haji Ahmad Siddiq, arti atau pengertian ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan pengikut yang setia pada ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Misalkan seperti contoh misalkan salah satu sunnah Nabi itu dalam menggunting kuku harus diusahakan bagusnya hari Senin, Kamis atau Jumat. Itu termasuk pada perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dimana itu disebut dari sunnah Nabi. Nah, pendapat Kyai Haji Ahmad Siddiq itu berdasarkan hadis, yaitu yang berbunyi, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan, yang dimana satu golongan itu akan masuk surga, dan yang sisanya yaitu 72 golongan akan masuk neraka. Dengan begitu, seorang sahabat menjadi heran, terus siapa yang akan masuk surga, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Dengan begitu, dengan melihat hadis ini,
Semoga kita yang termasuk NU juga semoga ya berharap bisa masuk surga gitu, tapi ya masuk surga. Slide selanjutnya adalah sejarah Aswaja atau sejarah lahirnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah lahir di zaman kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang dimana urutan kepemimpinan itu yaitu pertama Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu menyebarkan dan mengembangkan agama Islam dari mulai kota Mekah, Madinah, dan tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua adalah pemimpinan masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana sebutan Khulafaur Rasyidin itu untuk para sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah dan dinasti yang lainnya. Tadi Aswaja ini lahir pada masa pimpinan Khulafaur Rasyidin, yang dimana itu lahir pada pimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena pada masa pimpinan Utsman bin Affan, di situ mulai terpecahnya ajaran-ajaran agama Islam, karena sudah tidak adanya Rasulullah gitu. Terus pada masa Ali bin Abi Thalib itu puncak-puncaknya perpecahan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, dengan demikian berikut, maka ulama-ulama ya membuat suatu kelompok yang dinamai Ahli Sunnah wal Jamaah agar bisa membedakan mana orang-orang yang masih beriman, mana orang-orang yang sudah tidak beriman. Karena ajaran-ajaran baru tersebut itu ada yang nilai positif dan ada yang nilai negatif. Berikutnya adalah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan dalam semua bidang. Salah satunya ada bidang fikih, bidang akidah, kedua ada bidang syariah, dan ketiga ada bidang tasawuf atau akhlak. Dalam bidang akidah, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan yaitu mendahulukan nas daripada akal. Dalam bahasa Arab dibaca taqdimun nas alal aqli. Yang kedua, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu membahas tentang ketuhanan, malaikat, kitab suci, para rasul, dan hari kiamat, serta qada dan qadar Allah. Yang ketiga, bidang syariah. Jadi ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang kedua terdapat dalam bidang syariah, yang dimana ini mengajarkan bahwa syariah adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan dalam sehari-hari, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang syariat adalah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu imam dari 4 madhab, yang dimana 4 madhab itu yaitu pertama ada Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga ada Imam Syafi'i,
Dan keempat ada Imam Hambali. Terakhir, ajaran ahli sunnah wal jamaah yang terdapat pada bidang tasawuf atau akhlak. Pertama, akhlak adalah bagian penting dari ajaran agama Islam sebagai pembentuk manusia. Kedua, aswaja mengikuti ajaran Imam Junaidi al-Baghdadi dan imam yang lain yang memiliki kesamaan. Ketiga, ajaran ahli sunnah wal jamaah ini ajarannya yaitu bersifat mu'tabar atau diakui kebenarannya. Kenapa bisa diakui kebenarannya? Karena ajaran ahli sunnah wal jamaah ini tidak menyimpang dari dasar-dasar syariat Islam. Maka dengan demikian ahli sunnah wal jamaah itu insya Allah isinya orang-orang baik dan beriman. Terakhir ada Nahdlatul Ulama. Nah, di sini tidak termasuk materi, tetapi tambahan. Sebelumnya Nahdlatul Ulama ini untuk yang belum tahu, Nahdlatul Ulama ini adalah sebutan lain dari ahli sunnah wal jamaah atau juga bisa disebut NU gitu. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam sambutan deklarasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengatakan ciri ahli sunnah wal jamaah atau ciri-ciri orang yang mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti ajaran Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf mengikuti ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Dan terakhir dalam bidang tauhid mereka mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Mungkin sekian dari saya, Mimil Karmila. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dan semoga bermanfaat. Dan minta maaf karena takut ada yang salah dalam pengucapannya. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.